Shalom, ada sukacita yang kita rasakan pada saat ini karena kita akan bersama-sama membahas satu tema, yaitu tidak akan kecewa, yang terdapat di dalam kitab Habakuk pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu yang senantiasa nyata di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami yang akan mendengarkannya, agar dapat kami aplikasikan di dalam langkah kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari tema kita tidak akan kecewa yang terdapat di dalam kitab Habakuk pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-9, yang berbunyi, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur dan mensyukuri adalah dua kata yang berbeda penulisannya, namun memiliki arti yang sama atau pemaknaan yang sama. Hanya saja posisi kedudukan kata yang memperdengarkan secara berbeda. Misalkan ketika kita menanam, lalu kita mensyukuri hasil dari apa yang kita tanam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita berada di posisi yang mana? Apakah kita sudah merasakan kedua-duanya makna kata ini, atau kita masih terjebak dalam kondisi mengecewakan atau hanya bersyukur tanpa mensyukuri hasil? Terkadang kita terjebak dalam perasaan kecewa akan hasil yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dan hal itu banyak terjadi di kalangan kita saat ini. Rasa kecewa memang mampu menggambarkan perasaan ketika seseorang menjumpai suatu hal yang kurang sesuai dengan harapan mereka atau tidak sesuai dengan keinginan mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hal yang tidak pernah dibayangkan oleh orang Yehuda, di mana suku Yehuda sudah merasakan sulitnya dalam peperangan dan sekarang harus merasakan musim panen yang tidak menghasilkan apa-apa. Rupanya kemalangan yang dirasakan oleh bangsa Yehuda, di mana mereka menggantungkan harapan pada hasil pertanian, itu adalah kegagalan yang terjadi akibat dari penyerbuan bangsa Kasdim yang tidak sengaja menghancurkan ladang dan sumber pangan yang diharapkan pada saat itu. Saudara-saudara, rupanya kemalangan yang dirasakan oleh bangsa Yehuda pada saat itu, di mana mereka menggantungkan harapan pada hasil pertanian, yang adalah kegagalan yang terjadi akibat dari penyerbuan bangsa Kasdim yang dengan sengaja menghancurkan ladang dan sumber pangan yang diharapkan. Ya, paling tidak kalau kita di sini diserang oleh hama atau biasanya diserang oleh tikus, sehingga panen mereka itu tidak sesuai dengan harapan yang mereka inginkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Habakuk mengajarkan banyak hal kepada kita, di mana
Habakuk yang melihat adanya umat Tuhan putus asa karena hasil panen mereka gagal. Namun Habakuk masih mau berkata, "Aku bersukacita karena Dialah pemberi berkat yang tidak ada putusnya." Dalam hal ini juga hendak menyadarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita harapkan, segala sesuatu yang kita inginkan, ketika Tuhan sudah kabulkan, maka kita harus senantiasa mengucap syukur. Namun, seringkali dalam kehidupan seseorang itu, ketika mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan dari Tuhan, seakan-akan mereka itu melupakan Tuhan. Mereka hanya berdoa kepada Tuhan ketika mereka menginginkan sesuatu kepada Tuhan agar segala yang mereka inginkan itu dikabulkan. Perlu kita ingat bahwa gagal atau tidaknya hasil panen yang kita laksanakan, hendaklah kita senantiasa mengucap syukur. Katakanlah seperti pemazmur bahwa saya akan berharap kepada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, syukurilah setiap apa yang sudah kita kerjakan. Katakanlah dalam hati setiap kita bahwa aku bersyukur kepada Tuhan karena Dia akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaannya dalam Kristus. Memang benar, segala keperluan kita, segala kebutuhan kita itu diberikan Tuhan kepada kita. Maka senantiasalah kita mensyukuri itu. Percayalah bahwa hasil dari Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Jangan khawatir akan hasil yang diberikan Allah kepada kita, tetapi katakanlah bahwa aku serahkan segala kekhawatiranku kepadanya, sebab Ia yang memelihara aku, dan olehnya itu aku senantiasa mengucap syukur. Senantiasalah mengucap syukur dimanapun berada, dan tetaplah berpegang teguh kepada Yesus Kristus. Amin.